Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan pengembangan ekonomi kerakyatan Indonesia di era pandemi COVID-19 yang disusun oleh Fahrul Husain Abadi, Ahmad Fauzan Anggareksa, Musdena Musaad, Fani Nuramalia. Baik, saya akan melanjutkan yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di mana negara Indonesia menganut sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah musab ekonomi baru, namun hanya sebagai konstruksi pemahaman dan realita ekonomi yang umum terdapat di negara berkembang. Suatu realita ekonomi di mana selain ada sektor formal yang umumnya didominasi oleh pengusaha dan konglomerat, terdapat sektor informasi di mana sebagian besar anggota masyarakat hidup ekonomi rakyat berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu daerah tertentu. Ekonomi kerakyatan merupakan situasi perekonomian di mana kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi, sementara kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Menurut Mubiarto 1999, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berbasis kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemikiran sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai jejaring yang menghubungkan serta inovasi, produksi, dan kemandirian. Perekonomian rakyat pada hakikatnya merupakan istilah ekonomi rakyat yang berarti perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah usaha ekonomi yang menjadi sumber penghasilan keluarga atau orang per orang. Perekonomian nasional berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas dalam menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Jadi baik, selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertama, pengertian ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain tahun 2006 yang di dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan atau Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah, dan Penduduk Miskin, di mana ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat. Kemudian menurut definisi kerakyatan Marzuki tahun 2015, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan atau populer di kalangan masyarakat. Kemudian yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat kita usahakan dan kita kuasai, yang selanjutnya kita sebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM, terutama yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Kemudian ekonomi kerakyatan kita dapat tafsirkan sebagai setara dengan istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua serta dibawa kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemudian dalam kegiatan produksi, pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat kita pandang dari dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi yang berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Yang kedua, pendekatan sistem ekonomi yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang disebut pembangunan partisipasi atau participatory development, yakni berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah
perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan beberapa aspek, yaitu aspek keadilan, demokrasi ekonomi, kemudian keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan kepada mayoritas masyarakat. Bagian kedua, tujuan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan memiliki 4 tujuan utama, yaitu mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial, kemudian semangat nasionalisme ekonomi yang tangguh atau kuat dan mandiri, kemudian yang ketiga, demokrasi ekonomi berdasarkan pada kerakyatan dan kekeluargaan. Koperasi diusahakan sebagai untuk menjiwai perilaku ekonomi, perorangan, dan masyarakat. Keempat, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menurut Mubyarto tahun 1999. Baik, bab selanjutnya, bab 3. Ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 hingga sekarang membawa dampak yang signifikan bagi negara. Hampir seluruh negara di dunia terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada kesehatan masyarakat, namun juga berdampak pada ekonomi kerakyatan atau kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat. Adanya pandemi COVID-19 ini dapat menciptakan peluang masyarakat mandiri yang tidak berpangku tangan pada bantuan pemerintah, tapi mempunyai inisiatif mencari solusi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Strategi yang terbaik dalam melihat ini, semua yakni masyarakat harus pintar membaca peluang ekonomi di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Pandemi mematikan sektor ekonomi, tapi tidak mematikan ide untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Pandemi COVID-19 berimbas kepada sektor ekonomi baik negara, perusahaan, hingga masyarakat tentu sangat membutuhkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Secara penerapan, memiliki konsep kolektivitas atau gotong royong. Dengan informasi penurunan angka pertumbuhan ekonomi, tentu kita akan bisa benahi ketika saling bahu-membahu. Di saat seperti ini, dibutuhkan ekonomi yang baik antara pihak pemerintah dan juga para pelaku usaha dalam negeri. Keputusan pemerintah dalam memberikan tunjangan atau insentif kepada masyarakat yang terdampak sudah sangat tepat dan sesuai dengan fungsi keberadaan negara itu sendiri. Di sisi lain, pihak perusahaan swasta juga mesti menunjukkan peran kemanusiaan serta kekeluargaannya terhadap masyarakat yang terdampak. Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi COVID-19, yaitu pertama, melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi seperti koperasi, usaha kecil, petani, dan kelompok petani mengenai potensi dan pengembangan usahanya. Kedua, melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping. Ketiga, program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha. Keempat, melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap pemodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi. Saran berdasarkan hasil analisis, maka saran yang dapat diberikan adalah: pertama, pemerintah dan masyarakat dapat saling bahu-membahu dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Kedua, pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara meningkatkan ekonomi kerakyatan di era pandemi COVID-19. Ketiga,
pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara di era pandemi COVID-19. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.